Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-temanku semuanya. Selamat datang di kampus Universitas Negeri Surabaya, lebih khusus adalah di jurusan sejarah. Terima kasih Mbak Devin atas kesempatannya. Jadi sekali lagi selamat datang di kampus Universitas Negeri Surabaya, yang mana teman-teman nanti akan selama 5 tahun akan bersama dengan kami itu maksudnya ya jurusan sejarah, untuk menjadi instrumen teman-teman mencapai masa depan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang persepsi. Jadi bagaimana atau seperti apa sih persepsi, dan selanjutnya nanti terkait dengan kesalahan berpikir terhadap sesuatu. Karena bagaimanapun kita pahami ya. Jadi selama 2 jam nanti saya akan menjadi teman diskusi teman-teman terkait dengan persepsi dan kesalahan berpikir terhadap bagaimana kita untuk menjadi mahasiswa baru. Jadi teman-teman mohon bisa menjadi, maksudnya hari ini adalah sebagai langkah yang bagaimana mengelola diri supaya tidak mempunyai persepsi yang salah atau kesalahan berpikir. Jadi hal ini akan menjadi semacam teman, persepsi dan kesalahan berpikir itu sebagai teman selama kuliah di UNISA, bahkan dalam kehidupannya nanti. Mungkin bisa kita ke halaman selanjutnya. Ini adalah beberapa problem sosial yang saya mau mendiskusikan sama teman-teman semuanya. Pro kontra vaksinasi berbayar 879.140. Ini pernah terjadi dan selanjutnya sampai hari ini menjadi batal. Waktu itu salah satu lembaga, maksudnya lembaga usaha BUMN, itu mendapatkan fasilitas untuk menjual vaksin, tetapi akhirnya gagal meskipun sudah banyak orang. Pertanyaannya adalah terkait dengan pro dan kontra tadi. Apakah itu persepsi atau hanya sebuah berita, atau kesalahan berpikir, atau bahkan judgement? Ada yang mau menjawab? Mungkin teman-teman yang sebelum kita tanya jawab nanti, ada yang mau merespon? Pro kontra vaksinasi berbayar tertunda. Apakah itu sebuah informasi, atau sebuah persepsi, atau kesalahan berpikir, atau hanya judgement? Baik, nanti kita lanjutkan. Maksudnya sebelum ada yang ngomong, nanti saya lanjutkan. Pasien menumpuk tambah bed. Apakah itu sebuah persepsi? Apakah informasi? Apakah kesalahan berpikir? Atau larangan sholat Idul Adha dan takbiran, tidak mau dicek atau label COVID-19, isolasi mandiri, kurang terbuka data COVID, panik buying, obat, suplemen susu beruang, dan selanjutnya. Ini sebetulnya teman-teman, nanti kalau teman-teman mau menyampaikan pada waktu tanya jawab, ini adalah problem sosial yang selanjutnya menghadirkan bisa persepsi, bisa kesalahan berpikir, ataupun yang lainnya. Tetapi ini semuanya adalah problem sosial.
Kalau kita mengambil contoh pro dan kontra vaksinasi berbayar tertunda. Kalau terkait dengan persepsi, maka bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju terkait dengan vaksin itu diperbolehkan dijual belikan? Saya mau mendapat respon, misalkan Nur Ilham. Nur Ilham, coba direspon, Muhammad Nur Ilham ya. Coba kalimat saya itu direspon, vaksinasi berbayar. Bagaimana menurut persepsi Muhammad Nur Ilham? Ya, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar? Kalau vaksinasi berbayar itu menurut saya kurang membantu ya, Pak ya. Soalnya kan pandemi kan banyak yang tidak bekerja, banyak yang di PHK gitu. Terus kan tidak ada penghasilan. Terus vaksinasi berbayar itu kan juga tidak murah. Jadi kalau buat orang-orang yang tergolong kurang mampu kan juga kasihan gitu, Pak. Vaksin itu cuma buat orang-orang kaya kan juga nggak begitu, Pak. Oke, terima kasih Nur Ilham. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Saya nanti akan menyampaikan ke teman-teman. Mungkin ini selanjutnya namanya nggak muncul saya yang ini. Bentar. Talita Berli. Oke. Talita Berli, terkait dengan vaksinasi berbayar, bagaimana menurut kalian? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Mengapa? Karena kan vaksinasi itu harus merata. Bayar nanti tidak merata. Oke. Ya itu tadi nggak ada. Oke. Terima kasih Talita. Saya satu lagi, Krisnawati. Vaksinasi berbayar, bagaimana menurut Krisnawati? Kurang setuju ya, Pak, karena menurut saya itu tidak efektif. Karena tidak efektif. Oke. Teman-teman semuanya, dari 3 yang merespon dari apa yang saya sampaikan tadi, minimal teman-teman selanjutnya menurut Talita begini. Menurut Mas siapa tadi, Nahrul ya? Itu tidak bagus. Yang terakhir adalah tidak efektif. Kalimat-kalimat itu adalah merupakan persepsi terhadap seseorang terhadap sebuah kalimat yang muncul dalam sebuah berita atau kalimat yang saya ungkapkan. Jadi Krishna sama Talita, begitu juga Mas siapa ini? Nur Ilham, Pak. Nur Ilham, itu adalah persepsinya masing-masing. Persepsi masing-masing. Tetapi dari ketiganya, meskipun tidak setuju, tetapi tidak ada titik temu. Ketika misalkan, ini kan nggak adil, Pak, karena kan seharusnya kan ini supaya merata. Ini kan tidak efektif, Pak, karena efektifnya begini. Nah, itu kan sekilas terhadap komentar respon teman-teman terhadap vaksinasi berbayar. Pertama, saya menyampaikan itu adalah persepsi kalian semuanya, sehingga nanti dari itu teman-teman bisa mengambil apa sih maksudnya persepsi itu. Yang kedua, tidak efektif atau seharusnya kan merata atau seharusnya kan gratis. Nah, reasoning penjelasan itu atau ketiganya mungkin kalau ditambahkan pasti akan ada tambahan-tambahan terkait dengan reasoning dari masing-masing peserta ini.
kalau di ruangan ini ada 86 peserta, pasti, atau 85 peserta karena satu Mbak Devin, maka 85 peserta mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi terkait dengan reasoningnya, itu berbeda. Nah, sekarang bagaimana tentang kesalahan berpikir? Kesalahan berpikir adalah reasoning dari teman-teman tadi yang selanjutnya digunakan untuk hanya sebatas justifikasi, tidak reasoning yang sebenarnya. Nanti akan kita bahas sebetulnya kesalahan-kesalahan berpikir sesudah jam 11. Jadi jam 10 sampai jam 11 kita ngobrol tentang persepsi. Sesudah itu nanti sebelumnya kita dialog, dan jam 11 sampai jam 12 kita ngomong tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Di halaman berikutnya, taruhlah halaman 2, saya menampilkan contoh negatif. Judulnya contoh negatif. Tetapi di bawahnya ada sebelah kiri kuburan, yang jauh yang menjadi background itu bangunan pencakar langit. Sebelah kanannya ada kuburan, tetapi background-nya hanya alam biasa. Apa maksud kalimat contoh negatif? Ada yang mau menyampaikan? Saya selanjutnya akan ngomong aja kalau begitu. Pak Rizal, apa maksud contoh negatif yang saya tampilkan itu? Menurut saya itu suatu dampak, Pak. Dampak dari terkait yang sebelumnya karena vaksin. Jadi saya kaitkan dengan virus COVID, Pak. Begitu. Dampak dari virus, maka hadir 2 kuburan ini ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Ahmad Fuadi. Boleh berkomentar? Ya, itu merupakan dampak dari virus yang menyebabkan lumayan banyak orang meninggal, Pak. Jadi dampak virus akhirnya mengakibatnya meninggal, sama dengan tadi ya. Jadi sama-sama dampaknya. Citra Melinda, boleh berkomentar? Menurut saya yang sebelah kiri itu karena kepadatan penduduk, Pak, di kota. Karena terlihat kayak berdempetan gitu makamnya. Gitu, Pak. Kalau sebelah kanan? Kalau sebelah kanan agak renggang gitu, Pak. Jadi masih terlihat jalannya gitu. Terima kasih teman-teman. Minimal dari 3 tadi, Citra dan Abu Adi dan apa itu namanya, bisa teman-teman mengetahui atau bisa mempunyai persepsi. Pak Rizal mempunyai persepsi tentang ini semuanya. Tetapi semuanya ada satu kesatuan pemahaman, yaitu ini adalah efek dari COVID-19. Tetapi ketika dilanjutkan terkait dengan fenomena yang real, akhirnya apa yang disampaikan Citra tadi, Citra Melinda, maka itu pemahaman Citra Melinda. Maksudnya ada penjelasan lanjutan. Teman-teman semuanya, oke, saya mengambilkan satu halaman selanjutnya. Baru nanti kita agak detail tentang penjelasannya. Bisa, Mbak Devin, ke halaman berikutnya? Bukan problem. Euro, sepak bola Eropa lah, dan Copa Amerika. Padahal teman-teman tadi di halaman 2 semuanya mengatakan dampak COVID itu berakibat negatif, akhirnya meninggal dunia semuanya.
banyak meninggal. Tapi di halaman ketiga, nggak taunya sepak bola di Eropa dan di Amerika, aman-aman saja. Teman-teman kemarin juga melihat di Jepang, Olimpiade juga berjalan. Pertemuan tatap muka masih pro dan kontra, dan itu sebuah isu. Pelayanan KTP berhenti sesaat pernah di Ngawi. Saya kembali kepada bukan problem apa yang terjadi di Eropa dan yang terjadi di Amerika. Sepak bola sudah berjalan. Yang berbeda dengan halaman kedua. Saya mau minta pendapat kepada yang belum, Fadia Salsabila. Fadia, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya itu kan yang di Eropa dan di Amerika itu kan sudah boleh, tetapi setelah acara tersebut juga terdapat peningkatan COVID di Eropa juga Pak, dan di Amerika dan juga di Jepang itu yang Olimpiade itu juga adanya peningkatan juga Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan tahun ajaran baru itu sebaiknya ya lebih baik Pak, karena takutnya nanti ada penyebaran COVID yang nantinya juga terus melonjak seperti yang setelah Idul Fitri itu Pak. Pertanyaan saya kepada Fadia yaitu, apakah informasi yang di halaman 3 sepak bola di Amerika dan di Eropa yang sebelumnya ada kematian COVID itu hal yang taruhlah misalkan rasional atau tidak rasional ataupun penjelasan lainnya. Sementara kan Fadia menjelaskan sesudah sepak bola itu COVID meningkat. Kalau dihubungkan dengan gambar sebelumnya, COVID mengakibatkan kuburan. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Fadia adalah bagaimana menurut Fadia tentang sepak bola di Amerika dan di Eropa yang sudah diperbolehkan terbuka tersebut. Ya, kalau sepak bola di Eropa dan di Amerika jika dikaitkan dengan yang slide sebelumnya itu ya rasional Pak, karena ya itu tadi kan ada peningkatan, kemudian ya bisa juga menyebabkan kematian. Oke. Terima kasih, Fadia. Selanjutnya, saya ingin Sarjana Putri Afida. Sarjana, boleh berkomentar? Menurut saya yang UEFA Euro 2020 sama Copa America itu, mungkin sana kasus COVID-nya mungkin sudah menurun Pak. Mungkin makanya akhirnya karena di sana mungkin sudah bisa dikendalikan, begitu ya? Ya. Oke. Bisa dikendalikan. Saya pengen satu lagi dari yang cowok ini. Mana cowok? Alif Mustafa. Gimana Alif Mustafa menurutmu? Kalau menurut saya Pak ya, perbandingan antara UEFA Euro 2020 dan Copa America dengan gambar kuburan di Indonesia, itu menurut saya itu menggambarkan perbedaan penanganan COVID di setiap negara, seperti itu Pak. Oke. Perbedaan penanganan. Terima kasih teman-teman dari Fadia, Sarjana, dan Alif Mustafa. Ada 3 jawaban juga. Yang selanjutnya, apa yang disampaikan Alif Mustafa, penanganannya berbeda. Sehingga kalau di sana bisa sampai, maksudnya olahraga diperbolehkan secara terbuka untuk konsumsi internasional. Tetapi kalau bahasanya Sarjana, ya memang terjadi perbedaan dan sehingga bukan gimana Sarjana tadi Sarjana? Sorry. Mungkin di sana itu kasusnya sudah menurun Pak dibanding yang asli itu. Jadi kasusnya langsung mengarah terhadap kasusnya karena menurun.
Tetapi kalau Ali Mustafa mengarah kepada cara penanganan. Jadi itulah teman-teman, saya tidak mencoba memposisikan untuk menjelaskan terhadap masing-masing, tetapi saya mau menampilkan respon teman-teman terhadap itu semuanya. Bisa dilanjutkan, Pak Devin? Itu sambil kita menunggu proses dilanjutkan ke halaman berikutnya, itulah persepsi. Jadi persepsi itu sangat beragam antara satu dengan lainnya. Bolehkah masyarakat menolak atau mempertanyakan mengapa tidak berhasil? Pasti selanjutnya juga ada berbagai jawaban dari teman-teman tadi. Selanjutnya, halaman berikutnya, ini ketika saya menampilkan bolehlah masyarakat menolak atau mempertanyakan, pasti jawabannya itu akan sangat beragam. Pentingnya pada suasana teman-teman masuk di perguruan tinggi, di era digital sekarang, mudah sekali menemukan berita bohong ataupun hoax. Banyak dari pembuat dan penyebarnya keliru dalam memahami konteks informasi yang didapat karena kesalahan logikanya. Bagaimana persepsinya atau menurut pemahamannya masing-masing. Kalau yang kedua itu nanti untuk kesalahan logika, yang ketiga itu persepsi yang kita bahas pada saat ini. Jadi, apakah teman-teman ketika ada 9 teman tadi menyampaikan pendapatnya, berani nggak menyalahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Fuadi, Citra Melinda, Talita, dan lainnya tadi? Kalau teman-teman mulai mencoba menyalahkan terhadap komentarnya tadi, itu ada sebuah pertanyaan. Kok berani ya menyalahkan? Padahal di dalam ilmu sosial, di dalam ilmu sosial itu tidak ada salah dan benar. Teman-teman kan sejarah kan masuk ilmu sosial itu eksakta. Pastinya ilmu sosial. Kalau di dalam eksakta, 1 ditambah 1 itu pasti 2. Tetapi dalam ilmu sosial, 1 ditambah 1 bisa 5. 1 ditambah 1 bisa 0. Sehingga teman-teman bertanya, loh kok bisa Pak? 1 tambah 1 kok iso 0? 1 tambah 1 kok bisa 5? Itulah ilmu sosial. Hitungan ilmu sosial itu berbeda dengan hitungan eksakta. Mungkin kalian baru mendengar kalimat ini, atau mungkin sebagian sudah mendengar. Karena pada dasarnya, ilmu sosial itu sangat tergantung pada apa yang menjadi penjelasan dari teman-teman terkait dengan pendapat tersebut. Selama teman-teman bisa menjelaskan apa yang menjadi pendapatnya, itu adalah benar. Kalau pokoknya begini, nah, itu adalah salah. Jadi teman-teman, sebetulnya sepak bola di Eropa dan Amerika itu mengapa sih kok boleh dan mengapa di Indonesia masih dilarang? Akhirnya penjelasan teman-teman tadi yang menjadi jawabannya. Sehingga saya tidak memposisikan
terkait dengan benar atau salah terhadap sesuatu. Kalau misalkan Ali Mustafa mengatakan tadi, mengapa itu diperbolehkan? Karena ya penanganan di Amerika dan di Eropa sudah luar biasa, Bapak. Sehingga di sana muncul herd immunity. Di dalam dunia medis, Bapak, herd immunity itu kalau sudah 70% orang divaksin secara keilmuan, maka aman terkait dengan ancaman COVID. Seandainya ada COVID, itu tidak menjadi ancaman terhadap orang lain. Atau seandainya terjadi ancaman COVID yang belum divaksin, yang 30%, maka dia tidak akan menjadi ancaman sebagaimana yang belum herd immunity. Itu mungkin penjelasan lanjutan dari Ali Mustafa tadi. Sehingga, oh iya benar. Kalau begitu, jawabanku benar. Dan selanjutnya, ilmu sosial tidak dalam posisi menyalahkan. Bagaimana, Pak? Saya kan bukan IPS, Pak, bukan sosiologi. Saya kan sejarah, Pak. Sejarah itu harus benar, Pak. Tidak boleh menurut persepsi. Contohnya apa? Itu loh, Pak. Saya itu sampai sekarang masih bingung, Pak. Yang sebenarnya Orde Baru itu benar atau salah, Pak? Pak Harto itu benar atau salah, Pak? Yang benar itu begitu juga terkait dengan reformasi, Pak. Prabowo itu sebagai orang yang salah atau yang benar, Pak, pada waktu reformasi itu, dia mau mengkudeta atau tidak, Pak? Selanjutnya teman-teman kemudian menjawab masing-masing. Kalau yang terjadi itu, maka itu kan sangat tergantung pada penulis sejarah, Pak. Kalau begitu bagaimana, Pak? Di sini teman-teman, sebagai orang sejarah akhirnya mempunyai tugas yang luar biasa dalam menulis sebuah sejarah. Di ruangan ini sekali lagi ada 80, ini sudah berkurang, mungkin panitia ya, taruhlah 80 mahasiswanya yang baru, taruhlah begitu. Selanjutnya disuruh ngomong tentang sejarah Orde Baru. Apakah Super Semar itu ada atau tidak ada, misalkan begitu. Teks yang perlu dibahas adalah apakah Super Semar itu ada atau tidak ada, benar atau tidak benar. Terkait dengan itu, maka teman-teman sebagai calon cendekiawan sejarah mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kalau teman-teman sesudah selesai di jurusan sejarah dan tidak menemukan jawaban untuk siapa yang benar, itu masalah. Karena teman-teman akan menambah permasalahan baru. Itu yang saya katakan, persepsi teman-teman tambah baru. Maksudnya persepsi publik tambah baru. Sementara ini kan yang terjadi, ada yang mengatakan bahwa Super Semar itu ada, sejarah itu benar, Orde Baru itu benar, tetapi selanjutnya muncul. Di sini sebagai orang sejarah harus mampu untuk menampilkan jawaban terhadap yang pro dan kontra tersebut. Kembali kepada tema yang jam pertama tentang persepsi. Sehingga kalian sebagai orang sejarah yang bagian dari ilmu sosial, tentunya kebenaran itu yang perlu menjadi independensi kalian semuanya. Meskipun berbicara kebenaran, akhirnya teman-teman dihiasi dengan latar belakang masing-masing yang berbeda. Mohon maaf, kalau bapaknya dari kalian semua, kalian itu ada yang taruhlah TNI, maka akan berbeda cara berpikirnya dengan kalian yang anaknya kiai.
dalam hal merespon Super Semar atau awal Orde Baru itu. Apalagi kalian anaknya politisi yang kebetulan pada waktu itu mendapatkan label negatif. Sehingga ketika dikembalikan pertanyaannya yang benar mana, akhirnya tetap muncul persepsi. Disitulah sekali lagi teman-teman, di dalam ilmu sosial, kebenaran itu sangat relatif, tetapi rasionalisasi harus dikedepankan supaya tidak muncul yang namanya persepsi yang salah. Kalau teman-teman itu mendasarkan pada artefak-artefak sejarah atau data-data sejarah, dokumen-dokumen sejarah, maka itu sebetulnya bukan persepsi. Tetapi persepsi akan muncul ketika teman-teman sesudah, misalkan, berkomentar tentang Super Semar, ada dokumen yang misalkan di Perpustakaan Nasional, selanjutnya teman-teman berkomentar, oh sebetulnya Super Semar itu betul karena begini-begini, atau mungkin oh Super Semar itu salah karena begini-begini. Nah, itu selanjutnya persepsi teman-teman. Cara baca teman-teman terhadap satu teks itu berbeda antara satu dengan lain, padahal teksnya sama. Itu semua kemudian sangat berpengaruh, sangat berhubungan dengan apa yang menjadi latar belakang teman-teman. Sekali lagi, baik pendidikan, keluarga, lingkungan, itu semua mempengaruhi teman-teman semuanya. Dan ketika ngomong persepsi, maka kata kuncinya adalah kita tidak bisa mudah untuk menyalahkan terhadap persepsi seseorang, kecuali persepsi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu maksudnya ya mungkin tidak rasional, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai penjelasan yang rinci, hanya pokoknya itu Super Semar begini. Ya itu bukan persepsi lagi, tapi itu adalah sebuah doktrin keilmuan yang tidak bisa dijelaskan bagaimana pendapat teman-teman. Karena waktunya sudah 10.43 mendekati 10.45, untuk persepsi saya pikir cukup. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Devi, moderator, untuk dialog sampai jam 11. Nanti sesudah itu kita ngobrol tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Agak berbeda nanti temanya meskipun ada sambungannya. Silakan kepada moderator. Moderator bisa suaranya belum masuk. Baik, apa suara saya sudah masuk? Oke, bagus. Terima kasih Bapak Agus atas pemaparan materi yang luar biasa. Mungkin untuk sekarang kita buka sesi pertanyaan yang pertama. Toga dan Pati Muda dipersilakan mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau langsung raise hand bisa bertanya dan menghidupkan
ini diam itu sudah sangat paham atau tidak paham atau penjelasan saya yang tidak menarik. Itu kan beragam rasanya. Ya teman-teman, jangan malu-malu. Kalau di proses PPKM pra-TD ini teman-teman belum menampilkan, wah ini ada pertanyaan, belum menampilkan diri kalian, bahaya ini dalam satu proses perkuliahan nanti. Ya Bapak, sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Silakan dibacakan, Mbak Devin, boleh dibantu saya dibacakan? Ya, dari Ananda Alia Sabila. Assalamualaikum Pak, saya Ananda Alia, izin bertanya. Kan terkadang saat kita berpersepsi, seringkali kita tuh mendapatkan kayak tanggapan negatif. Nah, bagaimana cara kita tuh untuk menghadapi persepsi itu tersebut? Oke. Ananda Aulia ya, bahwa teman-teman selama mempunyai penjelasan yang rasional, maka kita tidak usah takut terhadap tanggapan negatif. Teman-teman itu kan masih baru kuliah ya, S1. Orang yang sudah bergelar profesor itu pun masih ditanggapi negatif. Orang yang sudah S1 sejarah pun juga ditanggapi negatif kok. Sehingga untuk keluar dari ketakutan itu, maka mengambil contoh dari orang-orang hebat tadi, mereka pun masih ditanggapi negatif, ya normal lah saya ditanggapi negatif. Satu hal yang bisa mengklarifikasi, yaitu teman-teman yakin merespon, menanggapi itu dengan sebuah rasionalisasi yang benar, mendasarkan pada sebuah dokumen yang benar. Meskipun ditanggapi negatif, maka pasti akan ada yang mendukung tanggapan atau respon teman-teman semuanya. Hal wajar orang yang iri terhadap yang lain. Iri terhadap misalkan, dia kok luar biasa ya tulisannya, dia kok produktif setiap minggu nulis, misalkan begitu. Akhirnya supaya dia tidak menulis, dibuat tanggapan negatif. Yang terjadi adalah misalkan tanggapannya begini, wah senengane nulis, sukanya menulis, tapi tulisannya itu ecek-ecek, tapi tulisannya itu tidak punya dasar. Kita lihat yang berkomentar itu nggak taunya tidak pernah nulis. Itu cara untuk menjatuhkan temannya. Lah, maka lebih baik kuliah atau pra-TD ini sebagai pintu untuk menghadirkan keberanian. Selama teman-teman menganggap itu adalah benar berdasarkan penjelasan, maka jalan terus. Terima kasih, Mbak Devin, dilanjut. Ya Bapak, pertanyaan selanjutnya dari Talita Berli, yaitu izin bertanya Pak, cara memiliki persepsi yang baik itu bagaimana ya Pak? Mbak Talita dan semuanya, cara mempunyai persepsi yang baik dan benar itu pertama, teman-teman melihat fenomena dengan yang sebenarnya. Tidak cukup mendasarkan pada pengalaman pribadi. Contoh, pada suasana perpolitikan yang ada di Indonesia, pasti teman-teman mempunyai persepsi yang beragam. Latar belakang yang menghadirkan persepsi teman-teman itu salah satunya adalah kehidupan keluarga. Di kehidupan keluarga, kalau teman-teman di lingkungan, maksudnya bapak ibunya aktivis partai politik yang mendapat perlakuan tidak baik oleh
rezim penguasa, maka melihat perjalanan perpolitikan yang ada selalu berpikir politik itu negatif. Titik. Yang muncul begitu. Padahal kalau kita belajar tentang demokrasi di Indonesia, semua kepemimpinan yang ada di Indonesia lahir dari politik. Kalian tidak bisa menjadi gubernur, presiden, bupati tanpa melalui jalur politik. Bahkan dalam hal yang level bawah pun semua politik, meskipun teman-teman akhirnya melihat beberapa praktek koruptor di partai politik. Itu kan hal yang harus dibedakan seharusnya. Sehingga melihat fenomena yang secara substantif akhirnya kemudian menghadirkan persepsi yang positif nantinya. Yang kedua, teman-teman perlu menampilkan independensi dalam berpikir, tidak terpengaruh oleh apapun. Memang kalian beragama Islam atau kalian ada yang beragama Kristen. Di situ pasti ada doktrin agama yang bersumber dari kitab suci kalian masing-masing. Tetapi ketika ngomong persepsi, maka kalian harus mencoba merasionalisasi apa yang ditampilkan, diajarkan di dalam doktrin agama. Bukan berarti saya mengajak ke kalian untuk menolak doktrin agama, bukan. Bahwa agama yang kalian pahami itu adalah jalan menuju kebenaran, maka doktrin agamanya pun harus benar. Ketika rasionalisasi kalian menolak, maka kemungkinan agama itu ya salah. Maka misalkan ini ada agama yang mengajarkan untuk membunuh seseorang. Ketika sebagai menjadi pengikut agama harus taat. Maka kalian menampilkan seseorang sebagai orang yang akan membunuh. Nah, itu kan hal yang tidak rasional. Meskipun mungkin nggak ada ya yang agama yang mengajarkan pembunuhan itu, tapi mungkin ada sekte-sekte agama yang mengajarkan misalkan untuk mendapatkan sekte beberapa berita yang pernah di media, untuk mendapatkan kekayaan maka laki perempuan harus bisa hidup bersama bareng-bareng tanpa ada pernikahan. Kemudian kalau ingin lulus ujian maka harus begini. Nah, itu kan yang mengganggu rasionalisasi teman-teman. Jadi independensi harus dijaga. Kemudian yang ketiga, teman-teman menampilkan terkait dengan objektivitas semuanya dalam melihat terhadap sebuah fenomena yang ada. Dengan tiga hal itu, kalian akan menjadi atau mempunyai persepsi yang positif ataupun benar. Silakan Mbak Devi dilanjutkan. Ya Bapak, mungkin sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Ada pertanyaan dari Dian Haryanti. Bapak mohon izin bertanya, bagaimana ya Pak jika kita sebuah fakta tapi banyak yang berpresensi buruk dan tidak percaya, itu bagaimana ya Pak? Dan bagaimana agar kita tuh berpersepsi dan bagaimana agar persepsi kita itu diterima dengan baik? Persepsi kita supaya diterima dengan baik caranya adalah mengedepankan tiga hal yang saya jawab barusan tadi. Menampilkan, melihat fenomena dengan seksama, secara objektif bukan subjektif. Menampilkan independensi kalian dalam hal bersikap. Kemudian yang ketiga adalah selalu objektif menilai sesuatu, bukan subjektif. Tiga hal itu yang akan menjadikan seseorang melihat persepsi kita
itu menjadi baik. Teman-teman, contoh yang saya berikan yaitu menolong dengan memberi uang terhadap kawan kuliah di sejarah itu baik atau jelek? Coba dijawab bersama-sama. Ada seseorang yang mau menolong, memberi uang terhadap temannya yang kuliah di sejarah, itu baik atau jelek? Baik. Pak. Baik. Dari sekian peserta ini ada yang mengatakan jelek? Ya, Pak. Ada? Ada. Saya. Oke, bagus. Saya senang ada yang berbeda. Mengapa Fazli mengatakan jelek? Karena mungkin membantu itu tidak harus dengan uang, Pak. Dengan jasa kita, dengan perlakuan kita, sikap kita. Menurut saya begitu, Pak. Jadi membantu tidak harus sebagai uang, tapi dengan sikap dan lain sebagainya. Taruhlah pada saat itu, dia juga melakukan semuanya, dan pada titik tertentu dia membantu dengan uang. Apakah Fazli tetap mengatakan itu belum tentu baik? Mungkin iya, Pak. Iya, maksudnya bagaimana? Karena begini, Pak, kalau misalnya dalam situasi tertentu kita mengharuskan membantu dengan uang, mungkin dengan sifatnya itu masuk akal begitu, Pak. Oke. Sesuai dengan kebutuhan dia. Sesuai kebutuhan dia. Itu adalah salah satu jawaban yang akan saya lanjutkan jawabannya. Jadi berbuat baik saja tidak cukup diartikan secara positif oleh banyak orang. Misalkan, Bayu Alifian memberi uang kepada Dian Haryanti. Itu baik atau tidak? Bagaimana, Pak? Bayu Alifian memberi uang kepada Dian Haryanti 5 juta. Itu baik atau tidak? Kalau menurut saya ya, Pak, itu sesuai kebutuhannya. Kalau cuma untuk pamer di sosial media ya nggak baik sih, Pak. Kalau memang tujuannya ikhlas membantu ya baik sih, Pak. Oke. Taruhlah Bayu Alifian niatnya ikhlas, tidak ditampilkan di sosial media. Atau niatnya bukan, saya tidak ngomong ikhlas, tapi dia tidak menampilkan di sosial media atau tidak ngomong ke teman-temannya. Baik atau tidak? Kalau saya ya, Pak, menurut saya misalnya temenan lama gitu, Pak, sama Bayu. Kita lihat temenannya aja, Pak. Kayak kalau udah lama emang dia baik ya baik, Pak. Kalau emang ada niatnya ya jelek, Pak. Oke. Itulah yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Bayu Alifian memberi uang 5 juta kepada Dian, itu sangat banyak spekulasi alasan mengapa Bayu Alifian memberi 5 juta. Ya. Sehari-hari Bayu Alifian makannya itu loh setiap hari tidak lebih dari misalkan 100.000. Karena sukanya kalau pagi pecel, kalau siang sop, kalau malam tempe penyet misalkan. Itu kan taruhlah kira-kira habisnya 40.000. Sehingga dalam 1 bulan Bayu Alifian itu mendapatkan uang saku dari orang tuanya, taruhlah 40 hari 30, 1.200.000, 1.500.000 dengan kosnya seandainya nanti masuk. Tapi tahu-tahu Bayu memberikan 5 juta. Itu kan akhirnya, apa penjelasan Bayu Alifian memberi 5 juta ini? Oh, dia itu loh 1 bulan hanya mendapat mendapat 1,5 juta, itu pun habis untuk makan 1 bulan. Kemudian Krisnawati mempunyai, paling-paling Bayu itu ada udang di balik batu. Wah. Kemudian Muhammad Nureham kemudian berpikir, kelihatannya Bayu Alifian itu orangnya itu baik sekali ya.
dia tidak melihat dia baru kenal atau tidak, atau sudah lama kenal, tapi dia kemudian baik. Meskipun dia tidak memberi uang ke saya, tapi saya sudah senang karena dia sudah diberi uang 5 jutaan gitu. Dan selanjutnya, intinya teman-teman, jawaban saya itu tadi, akhirnya niat baik saja tidak cukup, tetapi harus kita lihat apa di belakang itu semuanya. Kalau di dalam ilmu sosial, sosiologi itu, apa motifnya? Meskipun secara lisan dia mengatakan, saya ikhlas Dian, tapi dengan nada yang tinggi, saya ikhlas Dian. Jadi teman-teman perlu mengetahui mengapa selanjutnya dia pengurah seperti itu. Persis dalam sebuah pemerintahan. Mengapa pemerintah membuat kebijakan A, padahal pada tahun kemarin membuat kebijakan yang berbeda? Mengapa, misalkan yang lebih mungkin menjadi perdebatan, mengapa teman-teman tidak boleh masuk kuliah, tidak boleh ke masjid pada waktu PPKM darurat kemarin, tetapi masih diperbolehkan untuk misalkan ke mall dan lain-lainnya, misalkan begitu. Dan selanjutnya perlu ada penjelasan-penjelasan di balik itu semuanya. Begitu Devin, dilanjut. Ya Bapak, karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab untuk materi persepsi bisa kita akhiri dan kita bisa lanjut untuk ke materi selanjutnya, yaitu kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Oke. Terima kasih Devin dan teman-teman semuanya. Nanti kalau jawaban tentang persepsi belum selesai, nanti kita bisa lanjutkan kalau ada waktu. Saya mengikuti Mbak Devin saja atau panitia. Kita sekarang memasuki materi selanjutnya tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi ini kan sebuah tema yang menarik ya. Kesalahan-kesalahan berpikir. Berpikir kok ada yang salah ya. Padahal berpikir itu pasti benar loh. Kalau tidak berpikir ya itu yang salah. Tapi kok selanjutnya ada judul kesalahan-kesalahan berpikir. Kalau begitu saya harus hati-hati dong Pak. Karena ada kesalahan-kesalahan berpikir. Ayo kita lihat di PPT untuk mengikuti pembahasan nanti. Pembahasan yang lebih detail. Kesalahan-kesalahan berpikir supaya teman-teman tidak terjebak sebuah cara berpikir yang salah. Tidak terjebak pada apa yang dianggap berpikir benar, nggak taunya publik menyatakan salah. Dan selanjutnya tahu-tahu mendapatkan hukuman dari polisi, tangkap polisi tahu misalkan. Atau kalau tidak ditangkap polisi misalkan mendapat nilai jelek. Mbak Devin bisa ditampilkan PPT saya ya. Menurut orang tua, oh ini kok kelihatannya kok tidak benar ya. Oh ini tadi yang persepsi saya tidak menjelaskan. Oke, lanjut, ini persepsi tadi yang seharusnya saya jelaskan. Ini sebelum kesalahan berpikir, ini yang perlu saya sampaikan 3 hal tadi. Coba Mbak, di atasnya Mbak Devin. Nah ini persepsi itu secara individu, orang lain, dan masyarakat yang sebetulnya tadi kemudian bisa kita lanjutkan dalam pembahasannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu kita ungkap kupas lagi. Selanjutnya ke kesalahan berpikir. Ada 3 karakteristik logically fallacy. Ada kesalahan 3 karakteristik kesalahan berpikir. Pertama ada kesalahan logika berpikir, ada dalam argumennya kesalahannya, atau ada kesan menipu. Jadi saya tidak tahu di ruangan ini apakah teman-teman sudah mempunyai
kesadaran bahwa teman-teman itu sedang berpikir, atau ketika berpikir, ketika menampilkan sebuah pemikiran, mengikuti alur irama logika atau tidak, mengikuti, maksudnya argumennya mendasar atau tidak. Itu yang selanjutnya perlu kita kupas: kesalahan logika, kesalahan argumen, dan kesan menipu. Next, selanjutnya adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat, tapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Jadi, kalau premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, maka dianggap sesat pikir. Misalkan begini, di ruangan ini yang paling disukai adalah makan bakso. Bakso adalah makanan yang penuh gizi. Kesimpulannya, orang di sini semuanya bergizi. Itu kan tidak nyambung. Seharusnya yang bergizi itu makanannya, bukan orangnya. Apalagi hal ini dihubungkan dengan misalkan tema politik, begitu juga tema-tema sejarah. Sejarah Majapahit, misalkan, wah saya nggak mendalam juga sih, misalkan sejarah Majapahit, dalam prosesnya itu penuh kedamaian, misalkan begitu. Putri Campa, meskipun berbeda agama, selanjutnya dinikahi oleh Brawijaya V. Kesimpulannya, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Itu kan tidak nyambung. Iya betul, Putri Campa beragama Islam dan kemudian dinikahi oleh Brawijaya V. Tetapi kan kita ngomongnya kedamaian. Itulah teman-teman perlu menyusun dalam hal premis dan kesimpulannya terkait dengan logika berpikir. Jadi harus nyambung, tidak terputus. Contoh dalam kasus tadi, kalau kita memberikan contoh tentang di Amerika dan di Eropa, itu sudah diperbolehkan untuk kompetisi sepak bola secara terbuka. Selanjutnya, di Amerika, karena sudah di Amerika dan di Eropa, karena di sana sudah 70% vaksinasi, akhirnya menghasilkan herd immunity. Kesimpulannya adalah di Amerika dan di Eropa itu gara-gara sepak bola, maka pandemi COVID semakin tinggi. Nah, itu nggak nyambung. Kita kan, yang kita bicarakan adalah di sana boleh sepak bola, boleh karena sudah herd immunity, maksudnya kan negara-negara yang sudah herd immunity maka sebetulnya sepak bola itu diperbolehkan. Kalau tidak begitu maka terjadi sesat berpikir. Meskipun mungkin benar, tetapi sesat berpikir menyesatkan.
logika berpikirnya menyesatkan karena tidak menggunakan premis yang terstruktur. Dalam bahasa lebih sederhana, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Jadi, teman-teman mungkin pernah merasakan hal tersebut. Hal ini mungkin pada waktu masih SMA atau SMP, sering ada soal-soal yang dihubungkan dengan premis dan kesimpulan. Dan itu teman-teman mungkin bisa menjawab. Tetapi dalam kehidupan real, belum tentu teman-teman bisa menjawab yang sebenarnya. Selanjutnya, ada banyak tujuan kenapa seorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi, termasuk diantaranya adalah untuk propaganda, tipu muslihat, sarana mempengaruhi orang lain. Hebat kan? Jadi, cara berpikir sesat dengan argumentasi yang rasional dalam tanda kutip, itu dihadirkan untuk tipu muslihat, untuk propaganda, untuk sarana mempengaruhi orang lain. Tidak sengaja, tidak disengaja, maksudnya tidak sengaja, sesat tanpa disengaja, itu memang disengaja. Supaya sekali lagi, dia bisa mempengaruhi karena propagandanya. Orang selanjutnya mengikuti kalian, misalkan. Kemampuan dalam mengidentifikasi logically fallacy adalah modal penting yang perlu dimiliki ketika ingin berinvestasi atau menjalankan sesuatu. Jadi kalian semuanya memasuki dunia jurusan sejarah, perlu menampilkan cara berpikir yang benar, mengidentifikasi cara berpikir yang salah, karena itu adalah sebagai modal kalian semuanya sebagai calon guru sejarah, calon sejarawan, atau mungkin di jabatan-jabatan lain. Intinya bahwa ini digunakan untuk modal bagi kalian meraih masa depan dengan benar. Dengan modal kemampuan tersebut, kalian dapat terhindar dari resiko penipuan yang bisa terjadi kapan saja, apalagi pengambilan kesimpulan yang salah akibat logically fallacy bisa membuat kalian mengambil keputusan yang tidak tepat. Jadi, ini sangat penting sehingga nanti teman-teman tidak mudah untuk menyalahkan seseorang. Lanjut. Cara berpikir yang salah, misalkan straw man. Dalam kesalahan berpikir ini, lawan bicara akan menyederhanakan argumen kalian. Hal itu mereka lakukan agar bisa menyerang argumen kalian dengan mudah. Mereka akan menggunakan argumen lain sepertinya tidak ada kaitannya. Jadi, ya memang disengaja membuat alasan yang seakan-akan ada hubungannya, tapi sebetulnya untuk menjebak. Mungkin sebelum kalian bertanya, di dalam hati sudah ada pertanyaan. Pak, ngapain sih kita kok diajak ngomong kesalahan berpikir dijadikan kita obrolan kita pada saat ini, Pak Dede? Ya, mungkin kalau jawaban singkat yaitu yang dibuat schedule oleh panitia. Tetapi kalau substantif, maka ini memang modal yang menjadi kebutuhan bagi teman-teman semuanya supaya di dalam berpikir nanti, maksudnya berproses kuliah nanti tidak ada kesalahan, karena melihat para senior-senior yang ada di sejarah itu sudah mulai ada yang saling menyalahkan, misalkan tentang
sejarah Orde Baru, sejarah Reformasi, sejarah misalkan tentang Gajah Mada, sejarah, kok banyak. Ini yang menjadi masalah itu siapa? Wong mereka itu loh sama-sama ahli sejarah, sejarawan, sama-sama guru, kok saling menafikan tentang kebenaran yang sebenarnya. Dia ada sesuatu sampai menampilkan itu tadi, logika berpikir yang mungkin kalian tidak bisa menerimanya. Selanjutnya, silkura argumen, sesat pikir yang satu ini akan membawa kamu dalam proses adu argumen yang berputar-putar dan tidak ada habisnya. Di dalam perdebatan sering ini terjadi. Jadi dia muter-muter aja sampai yang sebetulnya benar, sampai bosan terhadap apa yang menjadi bahan perdebatan tadi. Selanjutnya, ad hominem, menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen, termasuk sebagai salah satu contoh sesat berpikir kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Selanjutnya, false dilemma, yaitu kesesatan berpikir melontarkan argumennya dengan memberikan hanya dua pilihan, padahal sebetulnya banyak pilihan-pilihan yang lain yang lebih masuk akal, tetapi ditampilkan dua pilihan yang hal itu adalah penuh dengan jebakan Batman. Jebakan untuk mengantarkan lawan debat atau lawan menampilkan rasionalisasi itu selanjutnya memilih yang salah. Appeal to popularity, kesalahan berpikir yang satu ini dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Banyak orang yang berinvestasi emas, jadi emas adalah jenis investasi yang paling hebat. Maksudnya untuk menjebak seseorang seakan-akan itu adalah benar, tapi sebetulnya ada pembelokan terkait dengan cara berpikir selanjutnya. Gambler fallacy, pola pikir ini beranggapan kalau penyimpangan yang terjadi dalam jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Contoh, harga saham perusahaan X dalam beberapa hari terakhir terus menurun, besok pasti naik. Nah, ini adalah hal yang kadang-kadang menjebak seseorang untuk misalkan berinvestasi. Di perslope, seorang memiliki kecenderungan berasumsi sebab akibat yang salah, padahal tidak ada penawaran yang masuk akal di antara keduanya. Sebagai contoh, kalau kamu memberikan minuman gratis untuk satu orang, maka kamu perlu memberikan perlakuan serupa untuk semua orang. Jadi sekali lagi, hal itu sering kita temukan dalam proses-proses perdebatan. Berbeda memang dalam suasana wilayah doktrin agama, yang itu sepintas mungkin kita mengatakan itu sesat berpikir. Tetapi karena mendasarkan pada sebuah kepercayaan, akhirnya dicari apa sih rasionalisasi sehingga ada doktrin agama tersebut. Selanjutnya, itulah teman-teman terkait dengan apa yang saya sampaikan, persepsi dan kesalahan-kesalahan berpikir. Semoga teman-teman sehat semuanya. Kalau ingin mencari referensi tentang jurnal, ini ada jurnal yang saya kelola, The Journal of Society and Media. Sudah Sinta 2. Begitu juga teman-teman juga bisa mengikuti tema-tema apa yang saya sampaikan. Sebetulnya saya yang sampaikan di dalam dunia kampus itu sangat terkait dengan sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Tetapi di dalam satu minggu pasti akan menampilkan tema-tema yang baru, maksudnya menampilkan tokoh-tokoh inspiratif
untuk memotivasi semua subscriber saya. Subscriber saya tadi pada waktu saya masuk baru 3.950, seperti 3.955. Semoga aja nanti semuanya bisa subscribe ke channel saya supaya bisa selalu saya sapa dengan konten-konten saya yang mungkin bermanfaat pada teman-teman.